Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang kami muliakan guru kita yang akan membawakan pengajian, Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebetulnya minggu Jumat yang lalu ditunjuk sebagai yang akan membawakan kultum, tapi entah kenapa saya juga bingung mau bawa apa. Karena seingat saya udah lama nggak pernah ngaji, dan memang momentum ngaji seperti ini adalah hal yang menurut saya pribadi sangat dirindukan. Saya teringat apa yang diucapkan oleh Ustadz Kamal minggu yang lalu, Jumat yang lalu, bahwa pengajian yang seperti ini memang harus dirutinkan, karena selain mengisi waktu di sini dan juga menimba ilmu di sini, kegiatan kultum seperti ini memang akan sulit didapat di Indonesia ketika kita kembali ke Indonesia. Selain rutinitas di Indonesia yang banyak dan sebagainya, silaturahmi dan dengan keluarga dan sebagainya, akhirnya pengajian dan menimba ilmu seperti ini menjadi hal yang susah untuk dilaksanakan ketika kita di Indonesia. Untuk minggu ini mungkin Jumat ini saya sedikit mengupas aja tentang keutamaan majelis ilmu dan keutamaan menuntut ilmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Kewajiban menuntut ilmu ini adalah cara ataukah bagaimana Islam itu dibangun. Jadi di awal peradaban Islam dibangun itu, Nabi membangunnya dengan satu kalimat, satu ayat, yaitu Iqra. Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, dan seterusnya. Peradaban Islam awal dibangun dengan membuka mindset berpikir, membuka cakrawala berpikir dari umat manusia, membuka metode berpikir dari umat manusia, yang mana fondasi dasarnya itu harus dimulai dengan sebuah metode membaca. Sebuah metode membaca yang memang di zaman Rasulullah SAW menjadi sesuatu yang sangat tabu, karena di zaman Rasulullah SAW kita mengenal bahwa masyarakat yang ada waktu itu adalah masyarakat yang jahiliyah, masyarakat yang memang bukan membaca tapi menuturkan apa yang dikenal dan apa yang diperoleh dari aktivitas sehari-hari. Nah, untuk itu keutamaan menuntut ilmu ini juga disampaikan oleh Nabi, bahwa siapa yang berjalan menuju sebuah majelis ilmu, maka sahalallahu alaihi lahu fil jannah, Allah akan membukakan baginya kemudahan menuju jalan ke surga. Jadi kalau bapaknya saya waktu di kampung, memang beliau sering pesan bahwa waktu saya SD dan SMP sering dipesankan bahwa bapak itu ketika misalkan memberi jajan ke anak, itu beliau niatkan bahwa itu adalah jalan jihad bagi anaknya menuntut ilmu. Dan insya Allah apa yang beliau lakukan dari waktu kecil dan sampai sekarang, mungkin berkahnya tetap saya dapatkan secara pribadi. Yang berikutnya adalah
menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan kewajiban itu berlaku dari sejak lahir sampai kemudian kita akan meninggal. Jadi nggak ada batasan bahwa ilmu ini harus dituntut ketika misalkan kita masih kecil, ini baru kita ketahui ketika kita dewasa dan seterusnya. Tapi kewajiban menuntut ilmu itu adalah kewajiban yang memang dari bayi itu ditimang sampai kemudian dia dimasukkan ke dalam liang lahat. Bahkan ketika misalkan manusia meninggal, pengajaran dan penyampaian ilmu itu tetap dilaksanakan oleh imam atau ustadz lewat talqin, dan isi talqin itu adalah ilmu yang akan disampaikan kepada si mayit ketika beliau misalkan melangkah ke alam barzakh nantinya. Selain itu, keutamaan menuntut ilmu yang berikutnya adalah Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat dari orang-orang yang tidak berilmu. Dalam Al-Quran Allah menyampaikan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Mungkin itu saja yang sempat saya utarakan, bukan sampaikan nih, karena saya mengutarakan sebetulnya untuk diri saya pribadi. Saya Thaif Ilmu, dan mudah-mudahan majelis ilmu seperti ini akan terus menjadi wadah bagi kita untuk tetap menimba ilmu dan membawa manfaat dan berkah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan ucapan minallahi musta'an wa alaikum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jasilah kepada Ahli Nur Khalid yang mana beliau telah menyampaikan